Dan silakan memberikan kesaksian malam ini. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ati, biasa dipanggil Ati aja. Saat ini domisilinya di Sintang, Kalimantan Barat. Untuk senior-senior, Pak Bernard dan teman-teman pernah ke Sintang. Itu sudah 10 tahun yang lalu. Jadi saya dapat ditelepon sama Pak Rudiap, lalu minta kesaksian tentang penunjukan diri. Saya mengenal FGB ini di tahun 2003. Dulu ada kunjungan dari rombongan Pak Hendra Gunawan. Lalu 2005 baru mulai benar-benar aktif di FGB Sintang. Dan selama 15 tahun ini saya bersyukur sangat diberkati karena terus terang saya sendiri termasuk punya latar belakang keluarga yang broken home dan banyak masalah keluarga. Jadi selama saya di FGB ini saya sering dikuatkan oleh firman dan kesaksian teman-teman. Kesaksian teman-teman itu yang sambungan saya, dan saya dibentuk di FGB ini bagaimana bergaul dari banyak denominasi. Sering terjadi gesekan sehingga kita harus tahan, kita harus bagaimana nggak gampang terluka begitu. Jadi saya sangat diberkati di FGB ini. 2 tahun yang lalu saya sudah dengar ada teman-teman sering bicarakan, wah kayaknya kita udah harus penggantian pemimpin begitu. Penggantian pemimpin. Ya, saya tahu mereka mau jorokin saya suruh jadi regional director di wilayah kami. Ya, pada saat itu terus terang saya sendiri sedang banyak masalah keluarga, banyak masalah hal yang itulah ya yang membuat saya jadi banyak alasan untuk meninggalkan FGB. Jadi saya sempat vakum 1,5 tahun. Sempat vakum 1,5 tahun itu ya karena masalah keluarga, dan alasan sampingannya ya karena saya menghindari panggilan untuk melayani di FGB itu sebagai regional director juga gitu. Yang saya mau ceritakan adalah dulu saya waktu pertama kali melayani di FGB saya menggebu-gebu. Jadi saya waktu itu usia 25 tahun, begitu berapi-api bagi Tuhan, saya berdoa, Tuhan, saya mau melayani kamu lebih lagi. Tuhan berkati usaha saya supaya saya bisa lebih banyak waktu untuk melayani Engkau gitu. Jadi puji Tuhan dalam 15 tahun ini Tuhan mendengar doa itu gitu. Tuhan memberkati usaha saya. Jadi wilayah regional director itu dia memimpin 5 kota dari Sintang, kemudian ada Sekadau, ada Sanggau, ada Melawi, dan Putu Sibau. Jadi 15 tahun ini Tuhan memberkati saya dengan membuka begitu banyak usaha optik di kota-kota tersebut juga gitu. Yang dulunya saya hanya ada 1 di kota Sintang, saat ini saya udah ada di kota-kota tersebut. Akhir tahun kemarin ada Pak RP, Dr. Anton, ada hubungi saya beberapa kali minta boleh dong dukung dia di Kalbar untuk menjadi regional director. Saya tidak menjawabnya, saya bilang saya mau pikir-pikir dulu. Ada 1 bulan saya mungkin menghindar ya, maksudnya saya nggak mau juga artinya itu karena ya udahlah, karena panggilan yang semaunya atau apa ya, maksudnya saya tidak pikirkan baik-baik begitu. Jadi setelah banyak teman-teman mendorong saya juga, mengajak saya, lalu saya juga pikir-pikir, 15 tahun ini saya juga mengalami begitu banyak hal indah di FGB. Saya begitu banyak diberkati. Saya melihat bagaimana keluarga kami dipulihkan, bagaimana masalah-masalah kami boleh diselesaikan ya. Bahkan saat saya jatuh, ada teman-teman yang selalu datang doakan. Jadi FGB ini sangat berguna buat saya, sangat bagaimana ya, sangat memberkati saya.
Nah, saat saya berpikir tentang kejadian yang lalu-lalu, bagaimana Tuhan telah menggenapi bahwa saya saat ini saya punya banyak waktu. Tuhan memberkati saya dengan orang-orang yang bisa saya percaya begitu dalam usaha saya. Ya tidak seharusnya saya pura-pura bodoh ya, pura-pura bodoh lalu mengabaikan panggilan ini. Makanya setelah saya mengunjungi beberapa senior, saya minta dukungan, lalu saya juga kunjungi beberapa teman yang itu ya terus terang dalam 1,5 tahun itu ada beberapa chapter yang terbentuk, chapter baru yang terbentuk, dan saya tidak kenal mereka gitu. Makanya saya merasa saya sangat tidak layak lah. Saya sangat tidak layak, udah nggak aktif, ditunjuk langsung jadi regional director, bikin malu begitu. Tapi saya membulatkan hati bahwa saya yakin senior-senior saya juga mereka tidak asal menunjuk. Mereka tentu sudah berdoa. Mereka tentu sudah minta hikmat Tuhan dan kalau Tuhan sudah tunjuk ya pasti Tuhan akan mampukan saya. Makanya saya akan belajar, saya juga belajar menurunkan diri. Saya bilang ke Dr. Anton, iya Dr. Anton, saya akan siap, saya mohon dukungannya. Semoga tidak mengecewakan teman-teman begitu. Jadi apa yang 15 tahun dulu saya lihat apa yang Pak Bernard dan teman-teman dulu pernah kunjungin ke Sintang itu berbuah Pak. Saat ini di Sintang itu udah 12 chapter dan banyak anak muda juga yang udah itu ya melayani di FGB ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya sekian kesaksian dari saya. Semoga memberkati teman-teman. Oke, FGB Man. Be strong in the Lord. Tetap ya Sintang, luar biasa. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan akan Pak Jeskiel, perkenalkan diri. Ya, selamat malam semuanya, orang-orang terbahagia. Sebenarnya saya agak grogi nih, mungkin saya bingung juga manggilnya apa, mungkin manggilnya Om kali ya, Om semua. Nggak apa-apa, Saya... Opa pun nggak apa-apa, Opa pun nggak apa-apa. Ya. Akong. Ya, saya domisili di Jakarta, saya beregional di DKI 4. Usia saya baru 23 tahun. Jadi saya dapat tugas kemarin ada kurang lebih minggu lalu Pak Rudi ada info saya minta untuk sharing. Ya saya sebenarnya juga agak-agak grogi nih karena kan biasa saya sharing dengan seumuran agak lebih ini. Jadi saya tadi juga sempat ngomong ke Pak Rudi, waduh Pak, saya takut salah ngomong nih. Ya tapi saya coba sharing sebaik-baiknya biar Tuhan yang pakai lidah dan bibir saya lah, semoga bisa jadi berkat. Jadi tema yang diberikan temanya submission, jadi saya mau sharing sedikit tentang penundukan diri. Sebenarnya saya dari kecil itu bisa dibilang anak yang taat lah sama orang tua. Jadi untuk menundukkan diri itu kalau sama orang tua itu agak lebih, udah nggak begitu susah lah. Cuman ternyata seiring berjalannya waktu, saya beranjak dewasa, jiwa saya ini mulai terbentuk bahwa sebenarnya setelah dites psikologi, kalau bukan psikologi ya, mungkin ke sifat-sifat kayak yang apa ya, saya ini cenderung tipenya itu kolerik. Jadi kalau orang bilang kolerik itu tuh sifatnya itu tuh maunya suaranya dia sendiri yang menang. Jadi orang bilang katanya rata-rata pemimpin itu katanya sifatnya sifat kolerik. Jadi apa agak keras. Jadi suaranya tuh mau selalu didengar. Nah, jadi setelah saya beranjak, saya masuk kuliah, semua ada segala macam sampai sekarang di dunia kerja. Jadi saya terbiasa itu sebenarnya di tempat kerja juga saya terbiasa mengatur. Jadi saya nggak biasa yang namanya disuruh-suruh atau mungkin apa di perintah atau gimana tuh saya agak-agak sedikit tidak terbiasa karena biasanya kan mengatur gitu. Nah, ada satu ketika waktu itu di regional kami jadi waktu itu lagi mengadakan acara ya. Sebenarnya ini acara tahunan. Jadi sebenarnya ini acara sudah bisa dibilang ya seharusnya sih berjalan sangat lancar karena sudah acara tahunan. Cuman waktu itu ini acara tahun 2019, terakhir kali kami buat ini dari
ketua panitia waktu itu minta sebuah acara dengan konsepnya berbeda. Jadi acaranya sama tapi coba dibikin dengan konsepnya berbeda. Nah, waktu itu saya ditunjuk sebagai ketua acara. Pas saya ditunjuk sebagai ketua acara, jujur sebenarnya saya bingung karena minta konsep yang berbeda. Saya tidak punya benchmark, saya tidak bisa nanya ke ketua-ketua acara sebelumnya, saya tidak bisa minta rundown karena benar-benar diminta konsepnya itu berbeda. Akhirnya saya coba brainstorming sama teman-teman saya yang di tim acara, kira-kira nih acaranya nih gimana? Maksudnya apa yang mau dibikin berbeda? Karena kita juga mempertimbangkan banyak faktor kan, takutnya nanti kalau kita bikinnya terlalu anak muda, nanti mungkin ada beberapa yang tidak bisa mengikuti, atau mungkin kalau kita bikinnya tidak terlalu berbeda nanti malah dikomplain. Jadi kita coba brainstorming. Akhirnya di situ saya ambil keputusan bahwa kita coba yang benar-benar berbeda 180 derajat. Jadi benar-benar waktu itu tim tuh sebenarnya sampai bingung, sampai ketua panitia juga sebenarnya dia agak sedikit bingung dengan konsep yang saya buat, tapi setuju. Waktu itu setuju. Karena merasa sepertinya wah ini bakal jadi apa ya, sepertinya ide baru nih untuk acara ini. Jadi kita sudah buat konsepnya, kita sudah susun semuanya, lalu MC, WL, semua host semua dan segala macamnya kita sudah susun. Sudah tertata baik dan rapi. Lalu tibalah kurang lebih waktu itu Hamin 2, kurang lebih Hamin 2. Hamin 2 itu waktu itu kita meeting semuanya bersama pengurus regional. Nah, ternyata dari ide kami yang sudah kami susun secara bisa dibilang waktu itu cukup rapi, sudah baik ya, sudah final karena udah Hamin 2, tiba-tiba ada seorang senior yang tidak setuju. Tidak setuju. Jadi setelah tidak setuju itu beliau minta dirombak susunan acaranya dan dikembalikan ke konsep awal. Jadi konsep yang awalnya kami kita buat itu jadi tidak jadi dipakai. Nah, beliau memberikan sebuah pertimbangan karena setelah dilihat-lihat yang ikut acara ini, jadi kan sudah data registrasi itu sudah masuk. Jadi sebenarnya kita mengharapkan sebenarnya lebih banyak anak muda karena di regional kita lebih banyak tuh usianya kurang lebih di bawah 35 ya kalau nggak salah. Nah, cuma waktu itu yang ikut rata-rata ya mungkin usianya udah tidak sesuai target karena kita mengharapkan adanya kan waktu itu sebenarnya ada kalau bisa kita regenerasi. Jadi pengen yang didorong itu yang anak yang lebih muda lah. Dan ternyata pas hasil registrasi keluar, loh kok yang ikut maksudnya usianya yang anak mudanya sedikit. Nah, jadi konsepnya diubah dan dengan pertimbangan itu akhirnya saya sebagai ketua acara saya ngikut, tapi pas saya ikut, saya pikir semua teman-teman tim dan panitia itu setuju. Karena saya sebagai ketua acara ini sebenarnya di acara ini kan semua banyak TikTok-nya. Jadi ada TikTok dengan perlengkapan, ada usher semua dan segala macam MC well. Jadi banyak yang diubah. Nah, banyak yang diubah, di situ banyak yang tidak terima dan merasa kesal sebenarnya. Cuma saya nggak tahu karena saya pikir mereka juga sudah terima. Dan sampai pada satu titik ada satu orang senior. Jadi sebenarnya saya ini menyusun tim banyak dari regionalnya beliau. Jadi dari regional beliau karena orang-orangnya juga maksudnya sudah terbiasa jadi MC, jadi WL, lalu juga bantu-bantu di acara dan ternyata tergantikan. Nah, jadi mereka tuh mungkin saya nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi di belakang, tapi mungkin mereka pada komplain ke senior ini. Dan senior ini akhirnya marah ke saya. Saya juga bingung, loh kok kenapa tiba-tiba marah, dan marahnya itu di hari H. Di hari H acara, bukan di H-, tapi di hari H acara paginya. Sebelum mulai acara, jadi beliau marah ke saya, dan sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar. Menurut saya nih, saya juga kaget. Waktu itu saya dibilang, saya dikatain waktu itu dasar bego begitu ya. Jadi dasar bego, terus saya sampai bingung, loh kok kenapa saya dikatain dasar bego. Dan pas saya habis dikatain dasar bego itu, sepersekian detik dalam pikiran saya itu, saya rasanya mau marah, mau murka gitu ya. Maksudnya ada benar-benar kedagingan saya tuh berontak. Kenapa saya jadi di pikiran saya tuh udah terlalu banyak kata yang mau saya lontarkan. Maksudnya saya udah pengen bilang, kenapa nggak ngomong dari kemarin, kenapa nggak ngomong ke ketua, kenapa ngomongnya ke saya, dan semua segala macam, dan saya banyak berpikiran negatif.
sampai saya merasa mungkin jangan gara-gara saya anak muda Anda seenak kayak mau bilang ya saya udah terlalu banyak pikiran-pikiran negatif, tapi dari sepersekian detik itu tiba-tiba saya merasa kok ada Roh Kudus yang menekan menekan emosi saya. Jadi emosi saya tuh tidak keluar, jadi tidak meluap. Jadi udah ketekan aja di dalam dan kurang lebih abis dia ngomong apa memaki saya dengan kata bego itu saya terdiam mungkin 3 sampai 4 detik. Setelah itu saya cuma bilang saya hanya tertawa dan saya bilang, "Emang kenapa?" Terus beliau jawab, "Ya habis kita udah susun ini begitu semua segala macam, sekarang diatur begini, seenaknya sama sama senior yang lain, kita udah kerja capek-capek." Dan beliau bilang pokoknya beliau menceritakan apa ya, menjelaskan alasan kenapa beliau tidak terima dan saya bilang, saya hanya jawab beliau dengan senyuman aja karena saya juga bingung mau jawab apa. Ditambah juga saya lagi menekan rasa emosi saya karena beliau habis ngatain saya bego. Nah, terus dari itu ya sudahlah, saya tidak mau pikirkan dan puji Tuhan apa yang dikatakan senior yang pertama ini yang bilang bahwa acaranya harus diubah itu sepertinya ada benarnya. Setelah kita jalani dan ternyata oh iya, sepertinya saya mulai berpikir kalau tetap pakai konsep yang pertama saya buat, mungkin acaranya tidak akan berjalan selancar yang ini. Dan juga mungkin partisipannya itu akan apa ya, mungkin kurang cocok lah, tidak sesuai target. Nah, tapi sebenarnya nggak selesai sampai situ aja. Saya masih ada apa ya, rasa ngeganjal gitu di hati. Rasa ngeganjal di hati, terus saya pikir ya udahlah, ini saya udah all out, terus saya pikir ya untuk next-nya mungkin saya belum dulu lah, maksudnya untuk berikutnya saya belum dulu. Saya berpikir untuk berikutnya kalau misalnya ada cara saya ditunjuk mungkin ya saya istirahat dulu lah karena takut nanti ada gesekan yang mungkin saya nanti tidak bisa terima lagi. Tapi begitu saya pulang, saya cerita sama orang tua saya. Jadi saya cukup dekat ya sama orang tua saya, sama papa mama saya. Jadi saya cerita sama orang tua saya. Pas saya cerita begitu, saya dibilang sudah menyusul semuanya, terus diubah, terus saya dikatain bego, saya cerita. Terus papa saya nyeletuk aja karena papa saya ini orangnya ini cukup apa ya? Orangnya ini blak-blakan. Jadi kalau ngomong soal kerjaan apa semua begitu, jadi papa itu nggak apa karena sama anak, jadi kita udah terbiasa jadi nggak gitu difilter mau anak sakit atau apa yang penting baik buat anak aja gitu. Jadi papa saya cuma bilang pas saya cerita gitu, papa saya balik nanya, "Emangnya kamu udah pinter?" Nah dari situ pas papa saya bilang, "Emangnya kamu udah pinter?" Tiba-tiba itu kayak saya merasa mendapatkan sebuah hikmat. Oh iya, benar juga ya. Saya kan belum pintar. Terus seperti tadi lagi, pas di video visi misi, Pak Rudi bilang ini bengkel. Iya bener ya, ini bengkel. Justru karena saya bego, saya di full gospel. Kalau saya udah pintar, mungkin saya nggak usah di full gospel. Makanya itu. Dan itu jadi penghiburan buat saya sendiri, makanya ya puji Tuhan, saya masih bisa ada di full gospel, masih semangat ya. Puji Tuhan, Tuhan hibur saya melalui sebuah peristiwa bukan diri ya. Puji Tuhan kiranya dapat jadi berkat buat apa nih om dan akong sekalian. Terima kasih. FGB man, be strong in the Lord. Oke, Jeskiel, nggak usah takut ya. Ini om-om, opa-opa sudah jinak semua ya. Sudah dilatih di FGB, sudah ada bengkelnya ya. Engkongnya sudah baik ini.